Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 kedua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan dewasa madya dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa. Di sini kami ada 5 orang, dengan saya sendiri Lita Rianti, kemudian ada Ibu Tita Yunita, ada Bapak Teguh Maulana, Ibu Atik, dan Ibu Nurdela. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ibu Atik Mustika. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator ya, untuk Ibu Lita. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai apa itu dewasa madya. Dewasa madya pada umumnya, usia dewasa madya ini dipandang sebagai usia rentang antara 40 sampai 60 tahun. Dengan tidak bermaksud membatasi rentang usia secara kaku, dapat dikatakan bahwa secara teoritis, psikologis, dan fisiologis, rentang usia antara 40 sampai 60 tahun merupakan masa tengah baya bagi banyak orang, menurut Maper pada tahun 1983. Pada rentang umur ini bisa dikatakan juga sebagai masa transisi, karena terdapat persamaan karakter pada masa usia dewasa madya dengan masa remaja. Persamaan ini ditunjukkan dengan masa remaja, di mana masa remaja merupakan masa yang tidak dikategorikan sebagai anak-anak dan juga tidak dikategorikan sebagai dewasa. Begitu pula dengan dewasa madya. Di sini seseorang tidak dikategorikan sebagai usia muda, tetapi juga belum masuk ke usia tua. Seperti itu ya. Pada fase ini tentunya terdapat beberapa perubahan, baik itu dari segi fisik, sosial emosi, maupun dari fisik, sosial emosi, satu lagi kognitif, ya seperti itu. Jadi terdapat perkembangan-perkembangan di dewasa madya ini. Perubahan-perubahan yang terjadi pada fase ini tentu akan mempengaruhi psikologi seseorang, baik perubahan pada dirinya sendiri ataupun perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kesemuanya akan membentuk pribadi seseorang. Pada fase dewasa madya ini, ketidaktuntasan pencapaian tugas perkembangan tentu akan berakibat pada munculnya berbagai permasalahan pada kehidupan seseorang. Dalam upaya untuk mencapai ketuntasan tugas perkembangan, maka kita harus bisa mengidentifikasi berbagai karakteristik yang khas pada fase dewasa madya ini. Untuk pemaparan mengenai dewasa madya, mungkin sekilas ya, seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut kepada ciri-ciri khas pada dewasa madya. Untuk pemaparan ciri-ciri khas pada dewasa madya ini telah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya ya. Mungkin di sini kita akan sedikit mengulas saja ya mengenai karakteristik unik pada dewasa madya. Ciri-ciri khas pada dewasa madya menurut Harlock pada tahun 1980, yaitu masa yang ditakuti. Kenapa dikatakan masa yang ditakuti? Karena usia dewasa madya ini sudah mendekati usia tua, di mana terjadinya penurunan kondisi fisik. Seperti itu. Kemudian masa transisi, seperti yang tadi telah saya paparkan, bahwa dewasa madya itu masa transisi di mana dikatakan muda enggak, dikatakan tua juga belum gitu. Jadi transisi dari usia muda ke usia tua seperti itu. Kemudian masa stres. Kenapa stres? Karena terjadinya berbagai perubahan fisik pada usia dewasa madya ini. Contohnya rambut yang beruban, gigi yang mulai tanggal, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa menyebabkan stres gitu pada seseorang di fase dewasa madya ini. Kemudian masa penyesuaian kembali. Kemudian masa keseimbangan dan ketidakseimbangan.
Apa di sini tentang masa keseimbangan dan tidak keseimbangan, di mana di fase dewasa madya ini, kalau seseorang sudah mencapai karir yang sukses, mungkin dia seimbang gitu antara karir dengan pendapatan ekonomi. Tetapi kalau ketidakseimbangan itu di usia madya ini, karena kondisi fisik seseorang yang sudah turun gitu, tetapi dalam karir dia belum sukses, jadi itu tidak seimbang gitu antara karir, maksudnya di sini lebih ke pendapatan ya, ke ekonomi mungkin. Kalau ekonomi di sini belum stabil, tetapi kemampuan untuk bekerja itu kondisinya sudah menurun pada kondisi dewasa madya ini. Makanya di sini disebut masa keseimbangan atau ketidakseimbangan. Kemudian usia berbahaya, usia kaku atau canggung. Dewasa madya ini juga dikatakan masa berprestasi, masa evaluasi dengan standar ganda, masa sepi. Kenapa dikatakan dewasa madya ini masa sepi? Karena pada rentan usia ini, mungkin kalau yang memiliki anak juga ada yang sudah menikah, ada yang sudah mempunyai cucu, sehingga mereka juga sudah mempunyai kehidupannya sendiri. Jadi di mana seseorang ini akan beradaptasi gitu, kembali ke masa yang mungkin sama suami, sama istrinya berdua gitu, dikarenakan anak-anak sudah beranjak dewasa gitu, yang sudah pisah rumah ya gitu, sudah berbeda tempat tinggal seperti itu mungkin. Kemudian masa jenuh. Masa dewasa madya ini rutinitas yang sudah dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun akan mengakibatkan rasa jenuh. Keadaan ini biasanya terjadi di akhir fase 40-an. Biasanya laki-laki hanya melakukan rutinitas kerja yang sama bertahun-tahun, ataupun wanita yang menjadi ibu rumah tangga hanya mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak saja. Tentunya aktivitas seperti itu akan menimbulkan rasa jenuh gitu kepada seseorang. Mungkin sekian pemaparan mengenai ciri-ciri khas pada dewasa madya. Kemudian tugas perkembangan pada fase setengah tua atau dewasa madya ini. Di sini untuk perkembangan dewasa madya itu ada 3 ya. Ada perkembangan fisik, kemudian perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosi. Untuk pemaparan mengenai perkembangan dewasa madya ini, untuk yang pertama itu perkembangan fisik, yang insya Allah akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Tita. Kepada Ibu Tita, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tita akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Atik. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dewasa madya. Perkembangan fisik dewasa madya ini pada umumnya berkisar antara 40 sampai 60 tahun, di mana usia ini ditandai dengan berbagai penurunan fisik dan mental. Menurut Harlap, baik laki-laki atau perempuan selalu terdapat ketakutan di mana penampilan pada masa ini akan menghambat juga dalam kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik dari lawan jenis. Pada usia ini ada beberapa perubahan fisik yang terjadi pada perkembangan ini. Satu diantaranya adalah tumbuhnya uban. Yang kedua adalah menipisnya rambut atau perubahan warna, yaitu tadi beruban. Yang kedua adalah gigi yang mulai tanggal. Yang ketiga adalah otot-otot atau badan yang semakin melemah. Yang keempat adalah tulang-tulang yang sudah mulai bergeser. Jadi pada usia ini punggung orang usia ini adalah semakin melemah dalam sendi-sendi tulang. Yang berikutnya adalah gangguan penglihatan pada mata. Khususnya pada usia ini mereka sulit untuk melihat objek-objek dekat.
daya akomodasi mata atau kemampuan untuk fokus pada mempertahankan satu gambar pada retina mengalami penurunan yang paling tajam di usia seperti ini, yang terjadi sama seperti saya lah ya. Yang seterusnya adalah penurunan sensitivitas pendengaran, dan selanjutnya penurunan kerutan pada kulit, dan selanjutnya adalah perubahan pada fungsional psikologis, yaitu diantaranya adalah penurunan alami pada hormon reproduksi, terutama pada reproduksi wanita atau yang disebut dengan menopause. Menopause ini kemampuan bereproduksi yang akan berhenti secara keseluruhan, sehingga dapat menyebabkan gejala bagi seorang wanita yang mengalaminya. Contohnya adalah mual, letih, dan denyut nadi jantung juga akan mulai berubah. Selanjutnya adalah penurunan kebugaran fisik dan mulai meningkatnya berbagai penyakit. Itu yang pertama adalah perubahan fisik. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Yang kedua adalah perubahan fisik. Contoh dari perubahan fisik adalah contohnya kinerja sensoris dan psikomotor. Contoh dari kinerja ini adalah misalkan satu, kehilangan pendengaran secara gradual. Yang kedua adalah mulai kehilangan sensitivitas sentuhan. Yang ketiga adalah daya tahan. Yang ketiga adalah daya tahan. Yang keempat adalah hilangnya daya tahan bersumber pada penurunan gradual metabolisme basal, yaitu contohnya kurang berenergi gitu ya, tidak bugar lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dalam perubahan fisik adalah perubahan struktural dan sistematik. Pada perubahan struktural dan sistematik ini diantaranya adalah menjadi kurang kencang atau halus gitu ya pada lemak gitu ya, kayak kedodor gitu ya. Jadi tidak seperti anak muda lagi. Yang kedua adalah kehilangan tulang. Jadi tulang itu mengalami penurunan seperti pada osteoporosis dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah melalui makanan-makanan, yaitu cenderung seperti yang merokok, misalkan usia mudanya, atau minuman-minuman keras. Hal ini cenderung mempercepat penurunan terhadap fisik ya, penurunan terhadap fisik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sensualitas dan kinerja produksi. Yang seperti yang dikatakan tadi di atas, bahwa khususnya untuk perempuan akan terjadinya menopause. Yang ini menopause ini pada wanita yang artinya berhenti berevaluasi dan menstruasi. Jadi tidak dapat hamil lagi gitu ya. Yang keempat adalah aktivitas seksual. Ini juga sangat penting untuk dewasa madya, yaitu diantaranya satu adalah disfungsi seksual. Pada wanita usia sekitar 50 atau ya 50 sampai 60 ya, 1/4 kali lebih sedikit dibanding dari yang laki-laki, dan dibanding dari laki-laki. Yang keempat adalah perhatian terhadap penampilan dan daya tarik. Jadi orang-orang parubaya ini menghabiskan banyak waktu dan uang untuk memperbaharui penampilan mereka ya, untuk mencoba lebih muda gitu ya. Itu yang kedua. Dalam fisik madya kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang kesehatan. Dalam kesehatan ini yang pertama adalah perhatian terhadap kesehatan. Di antaranya akan biasanya pada usia ini adalah yang banyak terjadi, pertama adalah hipertensi. Yang kedua adalah jantung dan stroke.
yang satu adalah kesehatan, yang kedua adalah pengaruh status sosioekonomis. Contohnya, dalam usia ini lebih rendah memiliki harapan hidup. Jadi seperti gini, karena kebanyakan aktivitas atau mendapatkan penyakit kronis, jadi kesejahteraannya itu lebih rendah daripada yang usia yang lebih muda. Yang ketiga adalah pengaruh ras. Mungkin kalau di Indonesia kalau ras itu kurang begitu hebat. Tetapi khusus untuk di luar, seperti di Amerika, bahwa sebagian ras ini sangat penting, ada jurang kesehatan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Karena pada satu sisi kulit hitam lebih banyak mendapatkan stres daripada atau frustasi daripada dengan kulit yang putih. Yang keempat adalah kesehatan yang telah menopause. Jadi khusus untuk perempuan yang sudah menopause, di antaranya adalah kesehatannya yang terganggu adalah satu penyakit jantung. Yang kedua adalah pelemahan tulang dan yang ketiga adalah kanker payudara. Yang selanjutnya adalah pengaruh fisik terhadap emosional, kepribadian, dan stres. Yang sudah Ibu Atik tadi ceritakan bahwa di masa ini akan menimbulkan stres, ya. Ada efek dari dan penyebab dari efek stres ini adalah misalkan seperti tadi sehari-harinya kurang bersosialisasi atau mendapatkan, karena di sini tentang fisik, jadi fisik lebih ke minor, seperti kesehatan mental atau peristiwa transaksi utamanya itu tidak berjalan dengan baik seperti yang terjadi pada usia di bawah 40 tahun. Yang kedua adalah mengelola stres. Pada pertengahan usia ini, orang cenderung berpikir realistis gitu ya. Tapi di dalam usia ini, kepekaan atau kelakuan mengubah situasinya itu lebih lambat. Jadi mengelola stresnya itu lebih kurang, tidak seperti anak muda lagi, ya. Yang terakhirnya adalah dalam hal gangguan. Jadi pada wanita, bukan gangguan, maksudnya pengangguran. Jadi khusus untuk wanita atau mungkin juga laki-laki, kebanyakan wanita di usia ini adalah bisa mengakibat pengaruh pengangguran yang banyak, dikarenakan faktor psikologisnya itu di dalam keluarga itu penting. Jadi di usia ini adalah kebanyakan kehilangan rasa tujuan atau kolektif dalam susah mengelola waktu gitu ya, karena badan sudah menurun, pemikiran sudah jelek, terus perubahan mata dan yang lainnya, jadi mengakibatkan kehilangan rasa tujuan untuk kolektif untuk hidup ke depan. Untuk perubahan fisik, dalam fisik dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Bu Tita atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Teguh. Mangga Bapak. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, saya di sini akan membahas tentang perkembangan kognitif di masa dewasa madya. Perkembangan kognitif pada fase dewasa madya ini sudah mencapai titik puncak dan makin matang dari perkembangan kognitif di dewasa awal. Hal ini teridentifikasi dari munculnya kemampuan memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal yang dikemas dengan idealisme yang tinggi.
Orang yang sudah memasuki dewasa madya ini biasanya sudah mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dan mampu juga mengidentifikasi juga menerapkan berbagai metode pemecahan masalah secara konkret dan dapat memprediksi akibat langsung dari usaha-usahanya itu guna menyelesaikan masalah tersebut. Pribadi yang sudah memasuki dewasa madya biasanya mampu menyadari keterbatasan yang ada pada dirinya, baik fisik atau kognitif, karena sudah kita ketahui bersama bahwa pada masa fase dewasa madya ini sudah mulai terdapat kemunduran dari perkembangan fisik dan juga kognitif. Untuk fisiknya mungkin sudah tadi diterangkan oleh Bu Tita. Realitas yang ada pada lingkungan di sekitarnya biasanya masalah yang ada itu diidentifikasi terlebih dahulu secara teoritis dan mulai menganalisis berbagai metode penanganan yang dinilai tepat dengan menghitung berbagai konsekuensi yang mungkin akan hadir di kemudian hari. Selanjutnya yaitu adalah tentang permasalahan yang terjadi pada perkembangan kognitif dewasa madya ini. Kognitif itu erat kaitannya dengan fungsi otak yang berhubungan dengan perkembangan fisik manusia. Kalau kita membahas tentang perkembangan kognitif dan juga kapasitas otak manusia, maka di rentang umur ini sebetulnya seperti contoh daya ingatnya mulai menurun. Akan tetapi yang menarik di fase umur ini ternyata banyak orang yang sudah terjangkit sindrom demensia yang merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat serta kemampuan berpikir. Selain itu, gejala-gejala demensia ini akan disertai kesulitan konsentrasi, perubahan suasana hati, hingga sering mengalami kebingungan untuk mengingat nama, bahkan tempat yang biasa dikunjungi. Penyakit demensia ini salah satunya adalah dikenal dengan Alzheimer. Nah, penyakit demensia ini disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan juga hubungan antar saraf di dalam otak. Ada beberapa kondisi yang meningkatkan risiko ini, seperti faktor genetik, adanya gangguan pembuluh darah pada otak, tumor otak, kelainan metabolisme, kekurangan vitamin tertentu, hingga keracunan beberapa bahan kimia seperti alkohol. Itu juga bisa mengakibatkan penyakit ini. Selain itu, pertambahan usia dan beberapa penyakit seperti penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, hingga obesitas juga beresiko menyebabkan penyakit ini. Penyebab Alzheimer yaitu merupakan adanya pengendapan protein pada otak dapat menyebabkan Alzheimer ini. Hal ini dapat mengakibatkan hambatan asupan nutrisi menuju otak sehingga sel otak mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pada otak inilah yang memicu penurunan daya ingat. Kerusakan otak yang tidak diatasi menjadi kondisi yang berbahaya karena dapat mengakibatkan otak menjadi mati. Ada beberapa faktor sebetulnya yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini, seperti pertambahan usia, memiliki riwayat cedera kepala, mengalami Down syndrome, dan adanya faktor genetik. Dan kesemua faktor tersebut bisa diperparah dengan gaya hidup yang kurang sehat, seperti pola istirahat yang tidak teratur, pola makan yang tidak teratur, jarang berolahraga, atau kebiasaan merokok yang sangat berat. Yang lebih parahnya mungkin menggunakan obat-obat terlarang juga menjadikan alkohol sebagai konsumsi sehari-hari. Dari kesemua itu bisa mengakibatkan penyakit demensia ini bisa datang lebih cepat dari seharusnya. Mungkin dari pembahasan tentang kognitif ini akan sangat berhubungan juga dengan perkembangan fisik, nyambung gitu ya, nyambung seperti itu. Sekian mungkin pembahasan perkembangan tentang kognitif. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Untuk materi selanjutnya yaitu coba slide-nya Pak.
Itu tadi perkembangan sosio-emosional dewasa madya. Nah, di sini jadi ada hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial pada masa dewasa madya gitu ya. Yang pertama itu hubungan dari cinta dan pernikahan. Jadi pada masa dewasa tengah ini ada rasa aman, kesetiaan, dan daya tarik emosionalnya antara satu dengan yang lainnya. Lebih penting seiring menjadi dewasanya hubungan, terutama pada masa dewasa tengah ini. Kemudian yang kedua ada sarang yang kosong dan pengisian kembali. Nah, jadi di sini orang tua itu menghadapi penyesuaian yang baru itu karena ketidakseimbangan akibat ketidakadaan anak gitu. Nah, atau bisa disebut juga dengan sindrom sarang kosong gitu ya. Di sini sindrom sarang kosong itu yang menyatakan bahwa kepuasan akan mengalami penurunan karena orang tua ini memperoleh banyak kepuasan itu biasanya dari anak-anaknya. Nah, makanya disebut dengan sindrom sarang kosong. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan saudara dan persaudaraan. Jadi hubungan saudara kandung pada masa dewasa ini mungkin lebih sangat dekat gitu ya, tidak acuh atau justru malah sangat bersaing gitu. Kemudian yang keempat adalah hubungan antar generasi. Jadi orang dewasa usia tengah baya ini memainkan peran penting dalam hubungan antar generasi. Untuk membantu gitu ya, membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang lebih berguna lagi. Kemudian di sini ada ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial pada masa ini. Nah, antara lain yang pertama itu periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Kemudian yang kedua itu masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Kemudian yang ketiga, selama usia madya ini, orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti atau stagnasi. Kemudian yang keempat, pada masa dewasa madya ini, perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya. Nah, di sini ada permasalahan pada perkembangan sosio. Yang pertama itu ada permasalahan di lingkungan dan tempat kerja. Nah, di sini contohnya seperti jika memang yang sudah berusia gitu ya, atau usia madya ini kebanyakan itu akan kurangnya motivasi gitu untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Jadi lebih kayak sudah puas gitu ya, sudah puas dengan misalkan dengan karirnya. Jadi tidak ada motivasi lagi untuk lebih meningkatkan kompetensi diri. Kemudian pekerja usia madya ini juga akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan daripada orang yang memang usianya lebih muda gitu. Untuk beberapa orang mungkin yang belum punya pekerjaan, usia madya ini akan lebih sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan, atau misalkan memang pekerja yang ingin beralih pekerjaan gitu, akan beralih profesi. Nah, di sini akan lebih sulit karena beda dengan yang masih pada usia muda gitu. Kemudian ada sulit bekerja sama dengan teman-teman dari usia yang lebih muda. Nah, di sini juga akan sulit untuk bekerja sama dengan usia yang lebih muda, seperti tingkat teknologi yang memang sudah lebih berkembang gitu. Nah, jadi di sini akan lebih sulit gitu ya untuk bekerja samanya. Kemudian yang kedua ada permasalahan dalam keluarga dan rumah tangga. Nah, di sini contohnya misalkan seperti yang tadi sudah dibahas juga ya di awal, jadi seorang ibu itu akan merasa kekosongan di dalam rumah gitu, karena biasanya memang banyak anak-anak di rumah gitu. Kemudian anak-anak sudah semakin dewasa, sudah punya keluarganya masing-masing. Nah, di sini akan adanya kekosongan dalam rumahnya. Kemudian seorang ibu juga yang akan merasa tugasnya sudah selesai gitu, seorang ibu, karena memang anak sudah besar semua, kemudian pekerjaan misalkan sudah memasuki masa pensiun. Nah, di situ dia akan merasa semua tugas sudah selesai, maka mereka akan merasa lebih jenuh lagi gitu. Kemudian
pada tingkat dewasa Madya ini juga ada yang disebut dengan fase puber kedua. Nah, jika seseorang tidak bisa mengatasi masalah dari fase puber kedua ini, justru malah akan mengakibatkan adanya masalah dalam rumah tangganya, keharmonisan dalam rumah tangganya. Kemudian yang ketiga ada permasalahan dalam agama. Nah, ini permasalahan dalam agama itu seperti ini. Misalkan jadi seorang itu yang memang sudah berusia, kadang akan lebih dia akan merasakan akan takut kematian gitu. Meskipun ya dampaknya akan lebih meningkatkan tingkat keimanannya gitu. Cuma di sini permasalahannya dia akan lebih takut gitu dengan kematiannya. Mungkin sekian permasalahan pada perkembangan sosio-emosi. Kemudian selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nurlela. Mangga Ibu. Ya, terima kasih kepada moderator Ibu Lita. Baik, saya akan menjelaskan solusi permasalahan perkembangan dewasa Madya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman ya, bahwa pada masa perkembangan dewasa Madya ini terjadi berbagai permasalahan baik pada perkembangan fisik, kognitif ataupun sosio-emosional. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut itu terjadi kuncinya atau kunci penyebab dari terjadinya permasalahan-permasalahan tadi itu adalah mengenai pola hidup ya, pola hidup sehat. Nah, di mana perubahan dan penurunan fungsi fisik itu sudah pasti terjadi pada masa fase dewasa madya dan tidak bisa dihindari. Nah, solusi yang bisa dihadirkan adalah bagaimana upaya untuk meminimalisir perubahan tersebut agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu. Nah, solusi dari semua permasalahan tadi adalah harus mengatur pola hidup. Jadi harus menerapkan pola hidup sehat seperti tidur tepat waktu. Nah, untuk orang dewasa waktu tidur itu idealnya antara 6 sampai 7 jam ya. Nah, jadi pola tidur itu harus teratur. Berikutnya pola makan juga harus teratur. Pagi-pagi sarapan, siang makan siang, kemudian sore atau malam makan lagi. Kemudian makanan itu harus bergizi dan menghindari makanan junk food, makanan yang instan-instan atau minuman instan. Nah, itu sebaiknya jangan terlalu jangan terlalu mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu ya. Berikutnya bisa juga dengan melakukan olahraga yang teratur untuk menjaga kondisi badan dan bila perlu mengkonsumsi suplemen yang bersifat untuk menjaga kondisi tubuh. Kemudian solusi yang berikutnya adalah evaluasi diri. Nah, ini berkaitan juga dengan solusi yang ketiga, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada masa dewasa madya itu sudah ada dorongan motivasi untuk mengevaluasi diri karena usianya ya sudah semakin tua ya, mereka sudah